Baik, selamat bergabung lagi untuk diskusi kita di eh, perkuliahan Technopreneurship. Mohon maaf, sesi kemarin saya tidak bisa bergabung dalam pertemuan. So, hari ini saya paparkan eh, materi untuk sesi yang kemarin melalui rekaman video. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke pokok bahasan berikutnya mengenai bisnis model, kita akan flashback sebentar terkait dengan apa-apa yang sudah kita bahas minggu lalu, yakni berkenaan dengan efektif bisnis model. Jadi tips pengembangannya seperti apa. Oke, jadi waktu kita mulai kemarin, eh, kita awali dengan pertanyaan dasar, yakni apa sebenarnya bisnis model itu. So, sederhananya, bisnis model adalah resep bagi perusahaan ya untuk menciptakan, mendeliver, serta menangkap value yang nantinya itu akan kita rubah menjadi eh, keuntungan ya atau cuan gitu kan. Model bisnis ini biasanya disusun setelah melewati tahapan bisnis analisis ya. Jadi kelayakan bisnis. Namun usahakan penyusunannya dilakukan sebelum organisasi itu atau bisnis itu jalan full operasional. Jadi intinya gini, biar nggak nyemplung ke bisnis tanpa rencana, maka kita perlu menyusun uh, bisnis model. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bahwa ada dua kategori utama dalam bisnis model, yakni standar bisnis model dan disruptif bisnis model. Nah, untuk yang standar bisnis model, ini model yang sifatnya mainstream ya, sudah umum dipakai di banyak organisasi bisnis. Jadi mungkin kita kalau mau pakai model ini tinggal tiru saja, modifikasi sedikit mungkin menyesuaikan dengan core bisnis kita, terus sudah jalan. Contohnya banyak banget seperti yang nampak di slide ini kan. Ada advertising, seperti punya Google dan Facebook, ada auction model, ada brick and click, ini kombinasi offline dan online, seperti tokonya Apple, kemudian ada freemium, seperti Dropbox, Evernote, Google Drive itu kan, dan masih banyak lagi ya yang model-model seperti itu. Perusahaan tidak harus menemukan model baru kok sebenarnya. Jadi pakai yang standar pun bisa sukses selama dieksekusi dengan konsistensi yang baik gitu ya. Oke, kemudian yang disruptif bisnis model. Nah, ini kategori yang lebih wah ya. Disebut disruptif karena model ini merubah cara main dalam sebuah industri ya. Biasanya memang jarang dipakai, tapi kalau pas dimunculkan itu efeknya cukup gede juga. Nah, model ini biasanya nggak sesuai dengan template dasar yang tadi ya, yang standar ya. Namun ketika muncul model bisnis seperti ini bukan cuma ikut dalam kompetisi ya, bahkan mereka itu mengubah kompetisinya. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan transportasi online itu kan benar-benar merombak bisnis atau mengubah kompetisi bisnis transportasi dengan yang konsep standar ya. Nah, dengan model baru itu diharapkan mereka nanti bisa masuk ke niche tertentu. Nah, niche-nya itu berarti ceruk yang sangat-sangat sempit yang bisa jadi membuat pemain lama kelabaan. So, kesimpulan cepatnya jadi eh, poin besarnya adalah bisnis model itu rencana menyeluruh tentang bagaimana perusahaan menciptakan nilai dan menghasilkan revenue ya, menghasilkan uang. Ada model yang standar yang sifatnya template dan umum dipakai, serta ada yang modelnya disruptif seperti yang ini ya, yang sifatnya inovatif dan terkadang mengubah aturan main industri. Bebas nanti kalau mau menginisiasi bisnis, mau pilih yang mana, yang penting sesuai strategi dan kemampuan perusahaannya.
Nah, di slide berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi mengenai model yang memudahkan kita memahami tiap-tiap proses bisnis yang akan dijalankan.